Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Maung Bandung meraih 3 poin krusial mereka saat tandang ke Manahan Solo, mengalahkan tuan rumah tentunya, yaitu Laskar Sambernyawa. Persis Solo gagal untuk bisa meraih 3 poin atau minimal menahan imbang juara bertahan Persib Bandung karena gol Andrew Jung di menit 39, umpan dari Eliano Reinders memberikan kemenangan berarti bagi tim asuhan Boyan Hodak. Jadi selamat buat Persib Bandung yang sudah mengamankan 3 poin dan saat ini memimpin klasmen sementara Liga Super Indonesia dengan 44 poin setelah di pekan 19 menang atas Persis Solo. Jadi unggul 3 poin dari Persija Jakarta dengan 41 poin sambil menunggu pertandingan antara Borneo FC menghadapi PSIM Yogyakarta pada besok hari. Dan terjadi juga kejutan ya, bagaimana Malut United di kandang sendiri di Gelora Kiraha mereka takluk dari Bayangkara. Ini di luar dugaan karena Malut itu diunggulkan untuk bisa meraih 3 poin karena mereka ingin mengejar, menempel ketat Persib, Persija, dan Borneo ya. Tapi apa daya, mereka harus takluk, bahkan ketinggalan 2 gol lebih dulu ya. Moussa Sidibe ya, dan Moises Wosrik membuat Bayangkara unggul 2 gol sebelum di menit 70 ada gol balasan dari David Da Silva. Gol ini tidak cukup buat Malut untuk bisa paling tidak menyamakan kedudukan atau hasil imbang. Mereka harus tertunduk sedih di hadapan publik kalah dari Bayangkara. Dan mereka tertahan di posisi keempat saat ini dengan 37 poin setelah memainkan 19 laga. Kembali ke Persib Bandung yang meraih 3 poin tanpa Mark Lok sang kapten. Laifin Kursawa juga belum bisa dimainkan ya karena baru pertama, soal kebugaran tentunya, dan Boyan Hodak memilih dia diistirahatkan, dan ini satu hal yang sangat bagus bagi Persib. Mungkin pertandingan selanjutnya termasuk di AFC Champions League 2 yang melawan Ratchanburi, baru Laifin Kursawa itu bisa turun full bersama dengan Maung Bandung. Nah, Boyan Hodak dalam pertandingan ini memainkan dengan saya pikir 4-4-2 lah, karena ada Julian Baros dan Andrew Jung yang ada di garis depan. Di tengah pasti dipimpin oleh Tom Hai. Ya, ada Adam Alis di sana juga bisa dimainkan, ada Putros juga ikut dimainkan. Jadi ini satu hal yang saya pikir oke dengan starting 11-nya. Teja masih tetap di bawah Mistar, ya ada Putros juga bermain lebih ke tengah. Ya kita tahu bersama bahwa ada Kakang yang bermain. Federico Barba bermain dengan Matricardi. Jadi itu satu hal yang bagus juga ya bagi Persib karena tidak ada Julio Cesar di sana. Kemudian 5 bergantian dilakukan oleh Boyan Hodak. Ya, termasuk bagaimana Kakang Dewa yang masuk, Tom Hai keluar, ada Robi Darwis yang ikut masuk, Adam Alis, ada Lucho tuh, ya Luciano Goycochea yang masuk, ya termasuk dengan Beckham Putra yang keluar dengan Febri yang bergantian ya masuk. Andrew Jung sang pencetak gol sematawayang Persib Bandung juga ditarik keluar dan Boyan memasukkan Ramon Tangke. Jadi ada keseimbangan ya, tidak ada pincang di sini perbedaan ketika skuad di starting 11 itu keluar dan ada 5 pergantian. Bagaimana Boyan mempertahankan keseimbangan di dalam tim, dan itu dijalankan dengan sangat baik oleh anak-anak Persib Bandung. Ya, dan bagi Andrew Jung tentunya dia bersyukur bisa menaklukkan penjaga gawang Persis Solo yang dikawal oleh Fukasin Franes. Ya, dan sebenarnya bagi Milomir Ceslia ya, pelatih dari Persis itu sudah menurunkan tim terbaik, termasuk ada Luka Dumancic yang baru datang, pemain Kroasia ini langsung dimainkan dalam pertandingan ini. Ada Kodai ya di depan, ada Zo Yamamoto juga bisa dimainkan. Tetapi memang kualitas Persib itu lebih baik tentunya, dan mereka layak untuk bisa memenangkan pertandingan walaupun memang Persis sudah memberikan perlawanan sengit, berusaha untuk bisa memenangkan laga atau paling tidak bermain imbang. Namun gol dari Andrew Jung ini memang mengunci. Kalau Persib sudah bikin gol, seakan sulit bagi siapapun untuk bisa
membalas, dan itu terbukti. Ya, Persib butuh hanya menang 1-0, 1-0, 1-0, tetapi itu clean sheet. Pertahanan apalagi Barba dan Matrikardi yang bermain lebih awal ya. Itu luar biasa, dengan Eliano ada di sana, kemudian dengan Kakang bermain yang sangat baik. Ini modal tandang pertama yang dilalui oleh Persib Bandung, sehingga ini bagus ya untuk menyongsong bulan Februari dengan jadwal-jadwal yang padat tentunya sebelum mereka menghadapi 2 pertandingan di pertengahan Februari, menghadapi Ratchaburi yang di AFC Champions League itu yang mereka fokus. Karena itu langsung di fase gugur, kalah out, sehingga kedalaman skuad dari Persib ini yang terus diperkuat, apalagi dengan Laivin Kursawa masuk. Saya pikir Dion Mark juga akan ikut bergabung ya dalam waktu dekat, sehingga pertahanan bagi Persib akan sangat baik. Jadi dengan memimpin klasemen ada di atas, saya rasa ini merupakan hasil yang konsisten dilakukan oleh Maung Bandung ya sejauh ini, dan modal berharga mereka ketika bisa mampu mengalahkan Persis Solo. Karena Persis Solo tim yang kuat, walaupun Persis Solo itu ada di dasar klasemen dari 18 tim yang ada. Ini menjadi kekalahan mereka yang ke-13 kalau nggak salah ya bagi Persis Solo. Ya sangat disayangkan, memang mereka lagi berusaha untuk bisa keluar dari zona degradasi. Masih panjang laga-laga ke depan. Ya kita berharap saja Persis bisa terhindar dari degradasi ya untuk musim ini. Sementara bagi Persib, kemenangan atas Persis dalam 19 laga ini menjadi kemenangan ke-14, 2 imbang dan 3 kali kalah. 44 poin ya, mereka memasukkan 29 kemasukan 11, ada plus 18 di sana. Dan kegembiraan pasti juga bagi Boyan Hodak ya. Karena ini penting bagi Boyan Hodak, dan Boyan Hodak sudah mengatakan tidak boleh menganggap enteng walaupun lawan ada di bawah di zona degradasi, tapi itu mencerminkan bahwa mereka tetap kuat dan mereka memberikan perlawanan. Dan susah payah juga bagi Persib untuk bisa mengalahkan, dan akhirnya ada sebiji gol dari Endro Jong. Oke, dengan saya Bung Ropan sambil menunggu pertandingan besok antara Borneo dan PSM, pasti Borneo akan habis-habisan mumpung bermain di kandang mereka, dan mereka mengincar 3 poin setelah Persib menang. Mau tidak mau mereka harus bisa menang sehingga mereka bisa melaju ya paling tidak sampai ke posisi kedua. Nah, itu yang dibidik oleh Borneo. Kita tunggu teman-teman untuk lanjutan di Liga Super Indonesia. Dengan saya Bung Ropan, ciao.